much ya gengs ya, and welcome back teman-teman. Welcome to our class again, speaking partner with me Brody as always become your best partner. Okay guys, in the day 8, let's talk about articles. Loh, artikel apa itu artikel? Nah, mungkin teman-teman some of you ya seldom to heard about article, but some of you ever about uh, an, the, atau mungkin ada s-nya. Nah, that's really common in our vocabularies atau mungkin di beberapa conversation kita. But you just know it that the name is article. Nah, yuk kita akan mempelajari artikel ya teman-teman ya. Okay, because we can learn understand ya article for word when we read, write, and communicate in English. Nah, kita akan ngobrolin seputar ini dan memahaminya teman-teman ya. Nah, teman-teman, penggunaan artikel en, dan the. Nah, artikel itu apa sih, Bro? Artikel itu adalah kata sandang, teman-teman. Ya, jadi kata sandang itu adalah artikel. Nah, untuk yang pertama dan juga en. Nah, dan en teman-teman digunakan untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Nah, ini garis bawah yang tebal nih teman-teman ya. Jadi untuk artikel dan en digunakan untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Oke, sekali lagi artikel dan en dipakai untuk apa guys? Kata benda yang belum diketahui Menyatakan kata benda yang dan belum belum ditentukan. diketahui. Menyatakan benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Betul, jadi belum diketahui atau belum ditentukan. Nah, so you must remember about this teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut gengs, tahu nggak perbedaan dan en dulu? Dan en. Eh, Itu kayak Mau sebuah ya. kalau Sebuah. itu untuk kata yang Itu berawalan huruf L itu konsonan. verbal. Konsonan. Kalau n apa namanya vokal, huruf vokal, kata yang Betul. berawal Ya, huruf vokal. vokal. Konsonan. Betul, teman-teman. Jadi ya, ini digunakan untuk atau diikuti huruf konsonan. konsonan. Nah, konsonan. Contohnya yaitu adalah misalkan teacher. Nah, boleh apa? Glue. Handphone boleh. Handphone. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi teman-teman digunakan untuk konsonan atau huruf konsonan. Sedangkan untuk en ya, en itu digunakan untuk huruf Vokal. Vokal. Vokal A I U E O. betul, vokal. Ya udah, a i u e u. En artis bisa, en apple juga bisa. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman perbedaannya sama en dan sama-sama digunakan untuk menyatakan benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Sedangkan artikel the, nah, digunakan untuk menyatakan kata benda yang benar-benar telah diketahui dan telah ditentukan. Jadi artikel the digunakan untuk apa? Kata benda yang diketahui dan ditentukan. Menyatakan kata benda yang benar-benar diketahui atau telah ditentukan. Nah, terus teman-teman ada tambahan jika nounnya plural ditambahkan s di akhir kata. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau nounnya plural ditambahkan apa guys? S. S di akhir kata. Betul, S di akhir kata. Oke. Nah, di sini ada ilustrasinya. Coba diperhatikan ya teman-teman barangkali. Bro, aku belum begitu paham. Nah, ini coba tolong diperhatikan
dialog ini teman-teman. This is conversation between Rudy and Emily. In the first, Rudy said, "Hi Emily, where do you work?" Yuk, bareng-bareng kita ucapkan ya. Hi Emily, where do you work? Hi Hey Emily, Where where do you work? do you work? Di manakah kamu bekerja? Berarti kalau si Rudy nanya di manakah kamu bekerja, apakah Rudy sudah tahu pekerjaannya Emily di mana? Belum. Oke, not yet Not alias yet. belum. Oke, kalau belum teman-teman, Emily-nya menjawab, "Hello Rudy, I work at a restaurant." Gimana teman-teman? Hello, Hello Rudy, I work I work At at a a restaurant. restaurant. Nah, karena Rudy belum tahu sehingga Emily jawabnya pakai e. Heeh, betul, Oke. Terus karena di sini posisi di sini ternyata Rudy sudah tahu, oh di restoran ya kan. Berarti sudah paham Emily dan Rudy di titik ini mereka berdua sudah paham atau sudah ditentukan. Rudy nanya lagi, "Do you like working there?" Gimana teman-teman? do Do you you Like like working working there? there? Apakah kamu suka bekerja di sana? Terus si Emily-nya bilang, ingat tadi Rudy sudah tahu. Jadi dua orang ini sama-sama sudah paham. No, I don't. The restaurant doesn't pay me very well, but I need to make good money. Coba bareng-bareng ya. 3, 2, 1, go. No, I I don't. don't. The restaurant Restaurant doesn't doesn't pay doesn't well, pay Very well, well. but I need I to need to make make good Need money. to make money. good money. Nah, karena si Rudy sama si Emily sudah paham, sehingga Emily menjawabnya the restoran. Nah, perbedaannya di sana. Oke, untuk di titik ini teman-teman paham penggunaannya sama the. Paham. Oke, nanti kita ini dulu ya, teman-teman, kita selesaikan dulu. Nah, habis itu otomatis Rudy bilang lagi, "You need a better job." Gimana teman-teman? You You need better You job. need a better job. Nah, you need a better job. Kamu butuh sebuah pekerjaan yang lebih baik. Nah, karena pekerjaan yang lebih baik ini, kita tidak tahu apakah Emily bakalan lanjut lagi di restoran atau bakalan pindah. Bahkan kalau pindah pun si Rudy juga belum tahu nih. Nah, itu dia teman-teman. Oke, Uli, what happened Uli? Ya, tadi saya dengar kan ada itu dipakai di depan konsonan ya, dan dan itu dipakai di depan vowel. But if we want to say sebuah seragam, we cannot say an uniform. We have to say a uniform. Jadi kalau saya lihat tidak semua tidak semua vokal itu pakai gitu kan. Kayak university, uniform itu pakai depannya. Contoh lagi kayak hour jam itu kita bilangnya an hour walaupun di depannya pakai h, pakai h. An hour, we cannot say a hour gitu. Jadi mungkin ditambahkan saja ya Pak. Ditambahkan saja kayak hour kita harus bilangnya an hour. University, a university. Uniform is a uniform. We cannot say an uniform. We cannot say like that. Sudah? Ya. Oke. Itu yang Makasih, dipakai ya sama-sama. Uniform, hour dan seterusnya. Itu yang disebutkan adalah suaranya. Uniform yaitu adalah yang disebutkan apa? Huruf pertama dari uniform. Why? Sebutannya ya.
Voice. Voice-nya, suaranya, yaitu adalah Y. Y ini kalau kita lihat, Y adalah konsonan. Walaupun bro itu tulisannya uniform, ya suaranya. Yeah. Oke, Oh. Yes, suaranya. understand. Jadi nggak semua betul, cuman yang kita maksud di sini adalah suaranya. Huruf Hour bro, an hour. Ya, lu bro itu apa namanya pakainya H. H itu kan konsonan. Nah, ingat hanya nggak usah dibaca. Karena H nggak dibaca berarti langsung hour. Kalau kita ngomong hour, berarti kira-kira huruf pertama yang kita ucapkan apa guys? A. Itu konsonan E. atau vokal? Vokal. Vokal. Betul. Jadi an hour. Jadi ingat suara. Oke, Okay. bisa kita lanjut. Yes, of course. Oke, remember teman-teman, the artikel the digunakan setelah sama-sama mengetahui konteks noun-nya. Dan konteks noun-nya di conversation ini adalah restoran. Nah, itu ya teman-teman ya, restoran. Oke, nah selanjutnya teman-teman coba diperhatikan. Ini ada next day, masih ada kelanjutannya between Rudy and Emily. Rudy-nya bilang, gengs, Emily, have you got a new job? Coba bareng-bareng ya. 3, 2, 1, go. Emily, have you got a new job? Apakah kamu sudah menemukan atau mendapatkan pekerjaan baru? Nah, karena di sini masih bertanda tanya, pekerjaan barunya sudah dapat atau belum? Jadi pakainya a. Nah, terus si Emily-nya bilang, yes, I have. I have got job as customer service at Best Buy. Gimana teman-teman? Yes, Yes, I have. I have got a job as customer service at Best Buy. Jadi ternyata di sini Emily sudah berganti pekerjaan, nggak di restoran lagi. Dan dia menyebutkan kalau pekerjaan barunya sebagai customer service di Best Buy. Berarti di titik ini dua-duanya sudah dikasih tahu dan sudah tahu. Rudy juga tahu pekerjaan barunya di Best Buy. Nah, Rudy nanya lagi nih, do you like working with Best Buy? Gimana, gengs? Do you like working with Best Buy? Suka nggak sih bekerja di Best Buy? Nah, karena Rudy sudah tahu, berarti si Emily jawabnya, ya, the job is pretty good. It pays me well. Gimana teman-teman? Yeah, the job is pretty good. It pays Pays me me well. well. Jadi the job ya teman-teman ya. Karena Rudy dan Emily sudah paham. Nah, si Rudy bilang, glad to hear that, like you the new job. Nah, jadi karena sama-sama sudah tahu, maka Rudy pun memakai the. Nah, jadi ketika duanya sudah mengerti konteks jobnya, barulah mereka menggunakan the. Nah, di sini ada contoh lain teman-teman ya. Ketika kita mau menggunakan the dan juga plural. Nah, sekarang nih yang plural tadi biasanya ditambah dengan s. Ingat ya teman-teman ya. Di sini ada contoh dialog between mom and daughter. Nah, si momnya bilang teman-teman, sweetie, I'm going to buy apples. Nah, yuk bareng-bareng kita ucapkan ya. 3, 2, 1, go. I'm going to buy apples. Sayang, aku mau beli buah apel. Nah, bro, itu apple kok ada S-nya, ya kan? Nah, diperhatikan.
Mungkin nggak kita beli buah apel itu cuma sebiji doang? No. No, ya. Pasti paling nggak setengah kilo, sekilo. Nah, setengah kilo, sekilo itu pasti lebih dari 1, 2 biji, 3 biji, 4 biji, dan seterusnya. So that's why I want to buy apples. Lebih dari 1, plural noun ditambah dengan S. Si daughter. Nah, karena dia udah dikasih tahu ya. Can I go with you, Mom? Gimana teman-teman? Can Can I go with you, Mom? Bisakah aku pergi denganmu? Atau nemeni lah ya, mau nemeni. Si mamnya bilang, no, you need to stay at home and watch your little brother. Gimana teman-teman? No, you need to stay at home and watch little brother. Kamu harus di rumah dan memperhatikan adiknya. Mengawasi adikmu. Saudara Mengawasi. kecilnya. betul. Watch teman-teman, ingat kalau mentranslate jangan mentah-mentah ya. Watch itu nonton bro. Ya kali di rumah nonton adiknya doang. Adiknya gelimpungan ditonton doang ya. Jaga adiknya. Enggak ya. Bisa bermakna mengawasi, bisa bermakna memperhatikan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi watch your little brother. Terus si siapa? Bocilnya atau anaknya yang perempuan, all right. Oke lah ya. Nah, selanjutnya Mom comes with a kilogram of apples. Nah, ternyata benar. Emaknya datang dengan sekilo buah apel. Dia membawa 1 kilo, teman-teman ya. Ada banyak nih. Nah, di sini karena konteks dari awal emaknya sudah ngasih tahu, oh, apel, konteksnya adalah apel. Sweetie, can you help me peel the apples? Nah, ini jadi dia menggunakan the karena dari awal dia sudah ngasih tahu konteksnya. The apple, I want to make some apple pie. Gimana teman-teman? Sweetie, can you help me to peel the apples? Sweetie, can you help me to some peel the apple apples? I want to make some apple pie. Nah, jadi ternyata konteksnya apple dari kasih tahu sehingga maknya juga menggunakan the. Karena sudah tahu otomatis anaknya juga, wow, the apples look so fresh. Apelnya terlihat apa guys? Segar. Segar. Nah, ini teman-teman. This is about an, the, dan juga jamak. Bro, apakah semua yang plural atau yang jamak itu pakai S? Nah, ternyata enggak, teman-teman. Coba diperhatikan tabel di bawah ini ya, gengs ya. Kita namanya adalah regular noun sama irregular noun. Regular noun itu yang ada SS-nya tadi teman-teman ketika jamak. Irregular noun yang ini dia. Usually we put S determine a noun on plural form. But here are some exception. Ada pengecualian. Namanya irregular noun. Yaitu kata benda yang tidak beraturan. Contohnya di sini teman-teman. Ada wanita. Wanita kalau sendiri yaitu Woman. Wanita kalau sendiri gimana? Woman. Wanita kalau rame-rame atau lebih dari 1 gimana? Women. Woman. Woman sendiri. Women lebih dari 1. Woman. Betul. Woman sendiri. Women. Dari jadi nggak usah pakai women's ada S-nya. Nggak, beda. Begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki kalau sendiri gimana? Man, biasa aja. Laki-laki kalau banyak? Gimana? Men. Sama ternyata teman-teman. Penulisannya aja beda. Betul. Pengucapannya sama men. Tulisannya berbeda. Konteksnya nanti juga berbeda. Tapi yang jelas sama-sama lelaki. Jumlahnya saja yang berbeda.
Man. Terus anak-anak juga, gengs. Nah, di family trees juga ada ya. Anak kalau satu gimana? Child. 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 Yeah, Child. Anak kalau banyak? Child. Children. 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 Ingat, Children. bukan children, tapi bukan children, tapi children. 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 Betul. Terus ada orang. Nah, orang kalau satu? Person. 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 Orang kalau banyak? People. 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 Nah, itu ya. Jadi bukan persons, ada S-nya bukan ya, tapi people. Terus gigi. Nah, gigi yang ada di mulut kita, teman-teman. Kalau satu yaitu Tooth. Gitu. Kalau banyak yaitu Teeth. teeth. Betul. Jadi kalau misalkan saya mau menggosok gigi saya, berarti I want to I want to wash my teeth. brush. I want to brush my teeth. betul. I want to brush my teeth. Nah, bro, kalau saya bisanya menggunakan I want to brush my tooth, berarti giginya Satu. betul. Nah, itu teman-teman ya. Ompong. Ompong. Grandparent. Grandpa ya. Next, kaki teman-teman. Kaki kalau misalkan kiri saja atau kanan saja, salah satu saja yaitu Foot. Foot. kalau kakinya dua-duanya kiri kanan, Feet. feet. Betul. Jadi foot salah satu, feet itu dua-duanya. Ada angsa. Angsa kalau satu yaitu Goose. goose. Betul sekali. Angsa kalau banyak adalah Geese. geese. Nah, itu goose kalau satu, geese kalau banyak. Tikus. Nah, tikus kalau satu, Mouse. mouse. Tikus kalau banyak, Mice. mice. Betul. Mouse satu, mice, mouse, mice. Nah, itu ya, mice. Itu kalau lebih dari satu. Mickey Mouse. Mm. Terus ada lembu. Nah, teman-teman tahu lembu ya? Sapi. Tapi ya semacam itulah. Nah, kalau satu yaitu ox. Oh, Kalau lebih dari satu, Oxen. oxen. Nah, itu lembu kalau lebih dari satu. Begitu juga dengan ikan. Nah, ini uniknya ikan, teman-teman. Coba diperhatikan. Ikan kalau satu itu fish. Kalau ikan ada banyak, tetap fish. Tapi teman-teman, ada beberapa referensi fish yang jamak ikannya ini satu jenis. Misalkan gurami semua. Nila semua. Bro, kalau misalkan aku punya akuarium, ikannya macam-macam. Ada ikan koi, ikan arwana, ikan mujair. Fishes. Yes, betul sekali. Yaitu adalah fishes. Tapi ini dengan catatan beragam jenis. Ya, dengan catatan beragam jenis fishes. Oke. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi ikan. Kalau misalkan dia cuma satu jenis dalam satu kolam, gimana? Fish. Kalau ikannya atau kolamnya ikan itu ada macam-macam jenisnya. Fishes. Oke. Terus begitu juga dengan domba. Kalau domba kan nggak ada jenis-jenisnya ya teman-teman ya. Domba ya domba aja, sound the sheep. Nah, berarti tetap aja satu sheep, sekandang pun juga sama sheep. Nah, bro ada kambing. Nah, domba sama kambing beda guys ya. Oke. Terus ada rusa. Rusa itu kalau satu deer. Kalau banyak tetap Deer. Nah, itu. Terus jamur. Nah,
Jamur, tapi ini bukan jamur buat dimakan, gengs. Kalau jamur dimakan itu mushroom ya. Kalau ini jamur kotoran. Nah, jamur kotoran kalau satu itu bacanya gimana? Fungus. Fungus. Nah, Fungus. fungus, betul sekali. Fungus. Oke, jadi kalau satu fungus. Fungus. Oke, kalau jamurnya ada banyak yaitu Hmm. Fungus. ini bacanya fungi. Fungi. Jadi Fungi. fungus itu satu, fungi itu banyak. Tulisannya fungi ya. Tulisannya fungi tapi bacanya fungi. Fungus. Terus ada alumni. Nah, alumni kalau satu gimana? Alumnus. 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 Alumni kalau banyak Alumni. ini bacanya alumni. Alumni. Mm-mm. Jadi alumnus itu kalau satu, alumni kalau banyak. Makanya biasanya sebutkan adalah alumni sekolah ini gitu ya, satu angkatan gitu. Kaktus, nah ini pohon kaktus itu ya teman-teman ya. Kalau satu yaitu Kaktus. sama cactus. Nah, ya. Cactus itu adalah satu. Kalau banyak, Cacti. ih ngomong jorok. Cacti. Enggak ya teman-teman ya, ini cuma praktis ya. Cacti. Oke, jadi kalau kaktus ada banyak gimana? Cacti. Cacti. Udah kita lanjut. Oke, silabus. Teman-teman tahu silabus ya? Tahu. Sebelum kita biasanya guru-guru ngajar, nah bikin LPP, bikin silabus. Nah, silabus teman-teman kalau satu yaitu adalah syllabus. Gimana, gengs? Syllabus. Syllabus itu kalau satu. Kalau banyak, Syllabi. Bye. syllabi. Syllabi. Ya, tapi emang bener kok, syllabi. Bukan Syllabi. Itu ya, itu kalau banyak. Kurikulum. Nah, ini kurikulum Merdeka, kurikulum 2012, kurikulum 23. Kalau satu yaitu adalah curriculum. Gimana, gengs? Curriculum. Kalau kurikulumnya ada banyak yaitu Curricula. Curricula. kurikula. Kurikula. Nah, jadi bukan kurikulai ya. Mentang-mentang tadi alumni, cacti, syllabi, kurikulai, enggak, kurikula saja. Dan yang terakhir teman-teman ada bakteri. Kalau ada satu misal ya, yaitu adalah bacterium. Gimana, gengs? Bacterium. Bacterium itu adalah satu. Tapi kalau banyak yaitu Bacteria. betul. Bacteria. Nah, itu dia teman-teman. So, this is about irregular nouns ya, contoh-contohnya aja. Mungkin kalau ada nanti teman-teman ada penambahan, boleh banget ditambahin. Nah, ini ya. Jadi nggak harus semua plural noun ditambah dengan s. Kita juga harus mengenal yang namanya apa tadi? Irregular Irregular noun. noun. Paham di sini teman-teman? Yes, I understand. Oke, guys, kalau gitu kita akan langsung praktis teman-teman. Coba diperhatikan di sini. Bro Dwi memiliki, aduh kok keluar. Bro Dwi memiliki topik, gengs. Nah, di sini teman-teman, please
talk about favorite character in the movie or cartoon. Jadi kita akan praktis di breakout room ya teman-teman ya. So you can take a picture boleh, so you can screenshot juga boleh teman-teman. Jadi topik kita di breakout room yaitu Favorite character. Favorite character in a movie. oke, karakter in the movie Favorit karakter or in movie. kartun. Sudah di screenshot atau di foto? Nah, Nah, yuk, let's begin. Kita akan praktis bareng-bareng. Minimal-minimalnya, please open your microphone. Syukur-syukur teman-teman juga open kamera supaya bisa mengenal satu sama lain. Oke, are you ready? Yes, I'm ready. 2, 1. Please open the door. Yuk, 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 yuk. Masuk, masuk, masuk. Come on, Sabrina, Titin Haryanto. Putu Ekawati Rianto, Ari, come on, Sabrina join.
Loh, ini kenapa nggak bisa masuk teman-teman? Okay, while waiting the others, teman-teman ya. So please tell about your favorite character in the movie. What is your favorite character in the movie, guys? Apa Mbak Ishan? I love Hermione from Harry Potter Oh, Harry Potter. and Kim Bong Suk from Moving series Sorry? from Korea. Kim Jong-un? Bong Suk. No, Kim Jong Un. Kim Bong Suk from Kim Bong-soo. Kim Bong Suk from Moving series. Oh. Movie series from Korea, Kak. Korea. From Korea. Yes. Okay, yes. Okay, thank you so much ya teman-teman ya. I really appreciate it all of you. Really sorry teman-teman ya. I must stop your conversation in the breakout room. So we will see again tomorrow in the same time. Karena keterbatasan waktu ya teman-teman ya. Jadi really sorry. Jadi teman-teman kita berdoa seperti biasa. Semoga pertemuan kali ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Semoga bahasa Inggris kita makin jago. Amin. Dan semoga kita bisa reunian ngopi bareng di Eropa. Amin. Thank you so much guys. And the last session speaking partner gokil Abe. Thank you, Abis. Thank you, Brody.